Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan rakyat ini adalah kumpulan pendukung Anies Baswedan pada saat Pilpres 2024. Orang-orang ataupun sosok-sosok yang ada ini itu dari basis organ-organ relawan, organisasi-organisasi ataupun kelompok-kelompok relawan yang saat itu mendukung Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan ini adalah sosok yang merepresentasi cita-cita perubahan. Ya, setelah itu ketika hadirnya gerakan rakyat ini, tentunya tokoh yang menjadi inspirasi lahirnya gerakan rakyat tidak bisa dipungkiri, ini adalah Anies Rashid Baswedan. Kehadiran Anies sangat penting. Satu sebagai lokomotif, dua sebagai simbol cita-cita perubahan, dan tiga ini menjadi sosok yang mewakili seluruh cita-cita dan harapan tadi. Ikut tukar pikiran di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, dan tema yang diambil ini tema yang timely, tema yang cocok waktunya. Itu teman-teman kalau lihat situ ya, dari pemilih ke pemimpin. Lalu membangun generasi muda yang aktif berpartisipasi dalam politik bersih, berintegritas, dan bebas korupsi. Jadi yang dibicarakan di sini adalah membangun generasi, teman-teman. Artinya kita berbicara tentang bukan hanya persoalan hari ini, tapi bagaimana generasi baru nantinya bersih, berintegritas, bebas korupsi. Hari ini itu belum. Tadi Prof Agus tanya kepada teman-teman dan jawabnya belum, bukan? Belum. Kita masih belum dengan praktek itu. Belum. Dan dengan kondisi kita seperti ini, menurut saya setuju, salah satu masalah terbesar di negeri ini yang harus dikembalikan, dikoreksi, adalah minimnya integritas di dalam proses bernegara. Integritas. Teman-teman sekalian, kata integritas ini menurut saya kata kunci. Kata kunci. Dan menjadi berintegritas adalah resep utama mengapa Republik ini berdiri, teman-teman. Coba Anda bayangkan ya, teman-teman. Coba bayangin nih. Indonesia masih pada buta huruf semua. Hampir 100% penduduk kita ini buta huruf. Menurut statistik zaman Belanda dulu, yang melek huruf hanya 5%. Sisanya buta huruf. Buta huruf itu artinya apa sih? Artinya gini, teman-teman, ilustrasi aja. Dikumpulkan untuk melawan, siap. Dikasih bambu runcing, siap tempur. Diajak bertempur, siap. Tapi diberi selembar kertas, suruh tulis nama, nggak bisa. Selebaran, beredar kemana-mana, nggak bisa baca. Coba bayangkan coba, mimpin di sebuah negeri yang penduduknya buta huruf. Dan yang menarik, yang menggerakkan adalah kaum intelektual. Semua yang menjadi pendiri Republik ini, semua kaum intelektual. Dan hampir semua guru. Hampir semua guru, semua kaum intelektual. Apa yang membuat kaum buta huruf itu? Ini semua mau ikut sama segelintir orang yang sekolah. Dan sekolahnya sekolah Belanda pula. Apa yang membuat mereka mau ikut? Karena ketika mereka memandang pemimpinnya, mereka memandang orang-orang berintegritas yang bisa dipercaya, yang kata-katanya layak untuk diikuti. Satu kaca, berintegritas. Kalau tidak ada integritasnya, diikuti, teman-teman. Integritas. Dengan integritas itu, maka sekelompok kecil berhasil menggerakkan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia. Dan itu dalam artian sesungguhnya, teman-teman. Teman-teman pasti ingat peristiwa Ikada, September 1945. Itu baru kira-kira sebulan. Penduduk Jakarta diperkirakan saat itu sekitar 300.000, teman-teman. Penduduk Jakarta 300.000. Lalu, kita proklamasikan merdeka, 17 Agustus. Apa kata Jepang dan kawan-kawan yang lain? Memang ada jenderal Jepang yang simpati, tapi mayoritas Jepang tidak bersimpati pada kemerdekaan. Tentara Jepang waktu itu bilang, jangan khawatir. Itu cuma kemauan segelintir orang. Don't worry. Gak ada artinya mereka itu. Tapi apa yang terjadi, teman-teman sekalian? Warga kampung Jakarta, hampir 200.000 berkumpul di lapangan Monas hari ini. 200.000. Dari penduduk kota ini cuma 300.000, teman-teman. 200.000 itu kumpul. Sesudah peristiwa itu, Jepang tidak berani lagi keliling-keliling di sekitar Jakarta. Mereka mengatakan ini ternyata bukan kemauan sekelompok orang. Ini kemauan rakyat juga. Dan yang menarik, itu barangkali salah satu pidato Soekarno terpendek gitu, ketika di Ikada. Soekarno hanya pidato kurang dari 3 menit. Hanya intinya bilang, kalian semua pulang dengan damai, kita terus perjuangkan kemerdekaan. Hal itu seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya, teman-teman. Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt. Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Tapi kembali kepada ini, teman-teman.
Apa sih kata yang menarik? Integritas, dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim, biografi Bung Hatta, biografi Soekarno, biografi Syahrir, dan berderet nama-nama lain. Itu saya baca biografinya ketika masih SD SMP. Cerita pendek-pendek, bukan biografi yang tebal-tebal. Cerita pendek-pendek. Dan itu ditawarkan oleh siapa? Orang tua saya, guru saya, selalu nawarin nih buku-buku biografi ini kalian baca. Teman-teman, nama-nama yang saya sebut tadi, profesinya apa teman-teman? Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno. Kalau ditanya profesi hari ini apa mereka? Apa politik? Apa? Hah? Apa profesi mereka kalau ditanya? Guru bangsa? Profesi, bukan label, profesi. Apa yang dikerjakan sebagai kegiatan? Apa? Apa profesinya? Politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesi apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan baca ini, ikut, kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat. Syahrir, ini ya, yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih, itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125 kesultanan, kesunanan, kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan mereka mengatakan dihormati sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas sehingga siapa saja bisa menjadi apa. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan integritas. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita menyaksikan di Indonesia ada persoalan korupsi. Korupsi itu bukan. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Salah satu kejeniusan Anies ya, yaitu ketika ia melihat peluang ya untuk membangun partai politik, teman-teman. Kenapa? Kenapa Anies dari dulu tidak membuat partai politik misalnya ya? Ya karena mungkin momennya belum pas ya. Nah kali ini momennya sudah pas sekali. Ketika Anies ikut kontestasi politik, yaitu Pilpres, kalah, ya, beliau kemudian menjadi tokoh nasional, dikenal banyak orang, dan menjadi pusat perhatian, teman-teman, ya, sehingga ini peluang yang sangat baik bagi Anies Baswedan membangun partai politik bersama dengan relawan-relawannya, para pendukungnya, dan tentunya pasti ada orang-orang yang besar di belakangnya yang mendanai, ya, yang membantu dan sebagainya, teman-teman. Tentu ini adalah sebuah langkah yang sangat jenius. Dan kalau kita lihat sejarahnya ya, Anies itu pernah berada di Nasdem, ya, bukan menjadi kader, tapi pada saat itu membantu atau bersama-sama membangun Ormas Nasional Demokrat atau Nasdem pada saat itu. Ya, yang sekarang kita kenal dengan Nasdem, Partai Nasdem, teman-teman. Waktu zaman Demokrat juga, teman-teman ya, Anies juga bersama-sama di sana, makanya hubungan Anies dan Demokrat itu ya sangat baik sekali sebenarnya. Namun ya itu adalah langkah-langkah yang sudah terjadi ya, sejarah. Dan kalau kita lihat per hari ini bagaimana Anies Baswedan ya membangun sendiri partainya, Gerakan Rakyat yang menjadi
kendaraannya ke depan, ya kita yakin ya, Gerakan Rakyat ini akan mampu bersaing dengan partai-partai yang sudah ada. Walaupun partai-partai yang sudah ada tentu menguasai Indonesia, teman-teman, artinya mereka sudah besar, ya. Namun Partai Anies ini yang baru lahir tentu ini tidak akan kalah, ya. Karena apa? Karena masyarakat sudah mengenal Anies Baswedan, ya. Dan kalau kita melihat bagaimana Gerakan Rakyat ini ya, terus berjuang untuk membangun kekuatan-kekuatan politiknya di akar rumput, ya, akar rumput, teman-teman, sehingga ini akan mempermudah Gerakan Rakyat untuk mendapat SK Kemenkumham, ya. Jadi ini sangat luar biasa, dan 2029 ya, Gerakan Rakyat ini akan mengikuti kontestasi politik, ya, pemilu, pileg, ya, dan sebagainya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar.